Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari Tangerang 2, anggotanya seperti itu. Saya nggak sebut satu persatu. Yang akan disampaikan adalah pandangan kelompok 2 terkait aset. Jadi kelompok kedua ini melihat dua hal. Satu adalah dari segi sekolah. Yang kedua dari segi kota Tangerangnya sebagai wilayah. Nah, manusia ini menjadi ujung tombak yang utama, menjadi asetnya, yaitu satu stakeholder tentunya. Nah, yang paling penting dari stakeholder ini adalah gurunya. Nah, untuk itu gurunya harus membentuk komunitas agar sesuai dengan visi misinya Kota Tangerang. Yang kedua, ini kepala sekolah dan sekolah di Kota Tangerang itu sudah banyak menjadi sekolah penggerak. Di angkatan pertama seperti itu ada TK, SD-nya TK atau PAUD, kemudian SMA-nya bukan 70 tapi 7. Jadi ya, itu salah. SMP-nya 13, Pak. SD 13. Oh, SMP 13. Dia bukan 13. Oke. Itu sebagai asetnya. Aset ini dimanfaatkan. Next. Ya. Oleh kita untuk meningkatkan kualitas dari sekolah secara keseluruhan. Yang pertama, ini akan menjadi pemberi dan penentu kebijakan di daerah Kota Tangerang. Maksudnya adalah aset-aset tadi, stakeholder tadi, itulah penentu sebenarnya arah kepada kualitas pendidikan di Kota Tangerang. Ujungnya, pointernya adalah komunitas belajar. Yang kedua, ya, karena adanya tadi sekolah penggerak, maka ini akan menjadi pilotnya dari sekolah-sekolah lainnya. Yang ketiga, ini sudah berjalan sebenarnya. Sekolah-sekolah penggerak itu memberikan pengimbasan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama kepada sekolah-sekolah yang kemarin mau melaksanakan secara mandiri. Mereka biasanya berkomunikasi ke sekolah-sekolah terdekat. Dan yang keempat, tentu sekolah-sekolah penggerak ini akan menjadi role model, walaupun ada yang masih berantakan, tapi minimal kita bergerak bersama menuju ke yang lebih baik. Berikutnya, kalau kita lihat sosial, aset sosialnya adalah yang pertama, kita bicara tentang banyaknya komunitas belajar. Ini menjadi aset, baik itu di sekolah masing-masing maupun di Kota Tangerang. Beberapa MGP berjalan sangat baik, ada yang berjalan baik. Ini menjadi aset karena di sanalah salah satu tempat atau sarana guru untuk tetap belajar. Nah, pemanfaatannya lingkungan sosial ini atau aset sosial ini seperti kita tahu adalah untuk peningkatan dari sekolah masing-masing secara kualitas maupun kuantitasnya. Next. Nah, secara politik Kota Tangerang sangat berpihak kepada pendidikan. Ya, karena apa? Salah satu yang paling penting adalah pemerintah daerah Kota Tangerang mencanangkan sebagai kota pendidikan. Jadi itu sudah jelas sekali. Kemudian kebijakan lainnya, pemberian insentif, kemudian adanya BOP, adanya Tangerang Cerdas. Ini adalah kebijakan politik. Lalu di tingkat sekolah apa? Kepala-kepala sekolah dalam mengelola keuangannya, ya,
baik BOS maupun BOP-nya berpihak kepada komunitas belajar. Artinya memang direncanakan, dialokasikan ya untuk peningkatan kualitas komunitasnya sendiri. Bukan hanya sekedar ada kualitas. Makanya kalau tadi kita bicara ada snacknya, itu salah satu bentuknya. Di tempat lain saya dengar ada yang diberi transport tambahan misalnya, atau uang apalah namanya. Itu adalah memotivasi. Jadi tidak dari awal baru duduk sudah merasa lelah. Kira-kira itu. Nah, agama dan budaya, karena Kota Tangerang termasuk masyarakatnya masyarakat urban, jadi lebih banyak datang dari berbagai tempat. Tadi ada yang berdialog dengan menggunakan bahasa Tegal gitu ya, dan lain-lainnya. Jadi ini adalah aset yang luar biasa. Maka perlu didukung dengan adanya toleransi beragama. Kita tahu semua ini akan menjadi sumber belajar buat kita semua. Seperti yang tertulis, saya tidak bacakan satu persatu, akan menjadi sumber belajar buat kita semua. Kita berbicara toleransi tidak bisa hanya di kata-kata mengajarkan anak-anak, tetapi kita bergerak. Saya melihat sendiri beberapa sekolah itu berkunjung ke yang wihara, ada di Klenteng, di Kota Lama ya. Sekolah-sekolah ada tidak melihat agamanya apa, tetapi itu adalah bentuk cara mengajarkan toleransi secara langsung, bahwa itu adalah kekayaan budaya di Kota Tangerang. Begitu juga hal lainnya, banyak hal yang potensi berkaitan dengan agama dan kebudayaan di Kota Tangerang. Apalagi kalau kita simak visi misinya Kota Tangerang, jelas berpihak kepada pembentukan karakter. Next. Nah, secara fisik, secara keseluruhan, sekolah-sekolah di Kota Tangerang sarana prasarananya sangat memadai. Tidak ada sekolah yang akan rubuh, itu tidak ada. Artinya secara fisik oke. Jalan-jalan sangat bagus di Kota Tangerang. Bahkan di fasilitas pendukung pembelajaran sebagian besar di Kota Tangerang itu sangat baik. Baik, tidak ada yang tidak punya proyektor, ya, tidak ada yang gurunya mungkin tidak ada laptopnya gitu. Artinya apa? Kalau kita bicara menggunakan internet sebagai sarananya, kalau mau menggunakan komputer sebagai sarananya, menjadi tidak masalah karena sudah tanda-tanda sarana yang sangat memadai, baik secara fisik tadi, baik itu jalan maupun sarana sekolah. Nah, pemerintah sangat berpihak dengan hal ini. Buktinya adalah pembangunan sekolah di Kota Tangerang, dan jumlah sekolah di Kota Tangerang itu sangat banyak, baik dari TK maupun SMA, itu sangat banyak. Ini keberpihakan pemerintah Kota Tangerang terhadap kemajuan pendidikan sesuai dengan visi misinya. Tapi poinnya adalah komunitas belajar itu sangat didukung dengan adanya ini. Next. Lingkungan alam. Nah, kalau kita lihat lingkungan alam Kota Tangerang, ya, kita punya beberapa aset, ada Cisadane gitu ya. Ini juga bisa dijadikan sumber belajar karena sudah memiliki agenda tahunan, ada acara ya. Pada saat itu siswa bergerak, tahu oh begini loh lomba perahu naga ya, seperti ini. Ini menurut saya perlu terus digerakkan sehingga setiap sekolah bukan hanya menjadi penonton ke depannya, tetapi ikut terlibat di dalamnya. Saya menariknya, ini hanya sedikit jadi nyerempet ke sekolah saya. Kemarin ketika proyek
yang berkaitan dengan budaya, kearifan lokal ya. Anak-anak saya tadinya sangat ekstrim, tidak mau yang namanya apalagi suruh nari menyanyi tentang daerah. Tetapi begitu kita ajak mereka suruh mencari, melakukan, merasakan, minta ketagihan. Ya sekarang. Dulu tidak ada yang berani lenggak-lenggok begitu, nggak ada di tingkat SMA, nggak mau, gitu ya. Pasti nolak, maunya lagunya barat. Gitu. Lagu Indonesia. Nah kalau pemanfaatan seperti yang saya sampaikan tadi, Danau Cipondo, kemudian ini mungkin belum dieksplor lebih banyak, hanya baru menjadi tempat kuliner, tapi saya yakin ke depan akan menjadi sebagai sarana atau tempat bisa berkembang menjadi tempat berbagi, tempat belajar bagi kita semua. Bukan hanya komunitas belajar, tetapi menjadi aset juga untuk para pelajar untuk berkembang, mencari sebagai sumber belajarnya. Next. Nah, kalau kita bicara finansial, sekolah-sekolah di Kota Tangerang sangat kuat sebenarnya. Dukungan pemerintahnya oke. Ya. Begitu juga kalau kita bicara di sekolahnya, baik negeri maupun swasta, cukup memadai lah. Karena beberapa sekolah di negeri dukungan komitinya bagus, saya dengar SMA 1, saya dengar SMA 7, kalau kita diskusi, oke, ada dukungan dari komitinya bagus. Nah, tinggal mungkin komunikasi dengan komitinya. Kalau Kota Tangerang ini menjadi aset yang membuat memang sasarannya sebagai kota pendidikan yang berkualitas, tentunya mudah-mudahan tercapai. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangannya. Matur suksme, rahayu. Terima kasih banyak.